Perjalanan Bu, membawa aku malas belajar. Atau Pak, capek, nggak mau lagi. Kalimat seperti ini pasti pernah ayah bunda dengar, bukan? Kadang kita langsung berpikir, wah, anakku malas nih. Padahal rasa bosan, belajar bukan berarti anak tidak mau berusaha. Dalam dunia psikologi pendidikan, kejenuhan seringkali menjadi sinyal dari otak dan hati anak bahwa mereka sedang kehilangan makna, kehilangan energi, atau bahkan kehilangan arah. Mereka butuh bukan sekadar dorongan, tapi juga pemahaman. Menurut Abraham Maslow, manusia termasuk anak tidak bisa mencapai potensi belajarnya tanpa terpenuhi kebutuhan dasar. Rasa aman, diterima, dan dihargai. Ketika anak merasa takut salah, merasa tidak dipahami, atau tertekan oleh ekspektasi, maka sistem emosinya akan menutup akses ke rasa ingin tahu. Deci dan Ryan dalam Self-Determination Theory menambahkan bahwa motivasi sejati tumbuh dari 3 kebutuhan psikologis utama. Otonomi, merasa punya pilihan dan kendali atas apa yang dilakukan. Kompetensi, merasa mampu dan dihargai, serta keterhubungan, merasa dekat dengan guru dan orang tua. Jika satu saja dari 3 hal ini hilang, anak akan kehilangan semangatnya. Bayangkan, ketika anak selalu diperintah tanpa diberi ruang berpendapat. Otak mereka belajar bahwa belajar bukan tentang rasa ingin tahu, tapi tentang kewajiban. Bosan belajar tidak selalu terlihat dari kata-kata. Kadang muncul lewat perilaku kecil yang sering kita anggap sepele. Misalnya, anak menunda-nunda tugas, cepat kehilangan fokus, menolak mencoba hal baru, atau lebih senang menghabiskan waktu dengan gadget tanpa tujuan. Menurut Mihaly Csikszentmihalyi, pencetus konsep flow, kejenuhan muncul saat tantangan tidak seimbang dengan kemampuan anak. Terlalu mudah, anak merasa bosan. Terlalu sulit, anak merasa cemas. Keduanya membuat anak keluar dari zona aliran belajar, zona di mana ia tenggelam, fokus, dan menikmati prosesnya. Ketika anak bosan, sistem limbik, pusat emosi, mengirimkan sinyal stres rendah yang membuat otak mematikan area fokus. Menurut riset Imordino Yang, ketika emosi tidak dilibatkan dalam pembelajaran, area otak yang mengatur makna, memori, dan refleksi menjadi pasif. Artinya, anak yang belajar tanpa rasa senang hanya mengingat, tapi tidak memahami. Mereka menghafal, tapi tidak bisa mengaitkan dengan kehidupan nyata. Inilah sebabnya pembelajaran yang melibatkan emosi, cerita, atau pengalaman nyata jauh lebih berkesan. Bosan bukan musuh. Ia adalah pesan bahwa anak butuh variasi, tantangan baru, atau cara belajar yang lebih bermakna. Berikut beberapa strategi praktis yang bisa dilakukan. Pertama, variasikan cara belajar. Gunakan media visual, lagu, atau proyek mini. Misalnya, saat belajar sains, ajak anak membuat eksperimen sederhana di dapur. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran multisensori meningkatkan keterlibatan anak hingga 60%. Kedua, berikan pilihan. Anak akan lebih termotivasi jika merasa punya kontrol. Tanyakan, kamu mau belajar sambil gambar atau sambil cerita? Pertanyaan sederhana yang menumbuhkan otonomi. Ketiga, hubungkan pelajaran dengan pengalaman hidup. Seperti kata David Ausubel, belajar bermakna terjadi saat anak bisa mengaitkan informasi baru dengan pengalaman lamanya. Misalnya, saat belajar pecahan, ajak anak membagi kue. Keempat, gunakan jeda dan aktivitas fisik. Biarkan anak bergerak setiap 20-30 menit. Karena aktivitas fisik meningkatkan kadar dopamin dan serotonin yang membantu fokus dan suasana hati. Terakhir, bangun suasana emosional yang positif, senyum, pelukan, dan pujian tulus dapat menumbuhkan hormon dopamin yang memperkuat memori belajar. Anak belajar lebih cepat ketika mereka merasa bahagia. Albert Bandura, melalui Social Cognitive Theory, menjelaskan bahwa anak belajar banyak dari pengamatan. Mereka meniru bukan hanya perilaku, tapi juga emosi. Ketika orang tua tampak stres setiap kali menemani belajar, anak belajar bahwa belajar itu menegangkan. Sebaliknya, ketika orang tua tersenyum dan menunjukkan antusiasme,
Anak belajar bahwa belajar itu menyenangkan. Guru dan orang tua bukan hanya pemberi tugas, tapi juga role model semangat. Tunjukkan bahwa belajar adalah proses yang penuh rasa ingin tahu, bukan sekadar mengejar nilai. Kejenuhan bukan akhir dari semangat belajar anak, ia adalah tanda bahwa kita perlu mengubah pendekatan. Mungkin bukan anaknya yang gagal fokus, tapi caranya yang belum tepat. Ken Robinson pernah berkata, tugas pendidikan bukan mengisi pikiran anak, tapi menyalakan api dalam dirinya. Api itu bisa redup, tapi tak pernah padam. Tugas kita adalah meniupnya kembali dengan dukungan, cinta, dan makna. Mari bantu anak menemukan kembali kegembiraan belajar, bukan karena nilai, bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahu yang hidup dalam dirinya. Karena belajar sejatinya bukan kewajiban, tapi petualangan menuju versi terbaik dirinya.